sejak pertama waktu saya jadi pilot, terus saya menyatakan saya keluar, terus saya nyari-nyari apa yang ini, tiba-tiba terpikir di fotografi. Pada saat saya menjalankan, oke, fotografi kelihatannya ini akan menjadi profesi saya berikutnya. Dan disitulah akhirnya saya punya komitmen. Nah, komitmen itulah yang pada akhirnya saya kombinasikan dengan spirit, motivasi, dan mentality saya. Sampai akhirnya, walaupun memang ada up and down-nya jelas ya, dalam menjalankan profesi apapun atau kita menjalani hidup. Tapi dengan basic yang 3 tadi, akhirnya spirit itu yang menjadi patokan saya. Dan pada saat memang kondisinya saya menurun, dengan spirit tadi saya coba angkat lagi. Ya, wajar lah menurut saya ya, bahwa dalam segala hal itu selalu kita ngalamin up and down. Dan spirit itu yang saya pegang. Sebetulnya begini, yang berjasa buat karir saya jelas orang tua saya. Karena pertama adalah ibu saya itu mensupport, padahal semua nggak mensupport. Bahkan ayah saya nggak mensupport, karena dari profesi pilot tiba-tiba menjadi tukang foto zaman dulu ya. Saya ditanyain, lu mau jadi apa kok tukang foto gitu. Tapi saya punya argumentasi, saya bilang bahwa fotografi itu, seorang fotografer nanti pasti akan sejajar sama profesi yang lain. Padahal saya nggak tahu caranya gimana, cuma pada saat itu saya bilang harus sama kayak lawyer, kayak dokter apa gitu. Nah, pada saat itu pun bapak saya juga mentertawakan, masa itu bisa-bisa lu aja gitu. Tapi dengan tekad itu, dengan support ibu saya, pada akhirnya setelah berjalan setahun 2 tahun, saya dipanggil bapak saya bilang, oke, gue ngeliat lu ternyata serius di sini. Cuma satu minta bapak saya, kalau kamu jadi fotografer, jangan untuk diri kamu. Coba kamu nyari ilmu foto yang betul-betul menurut kamu tepat, dan sesudah itu kamu harus membagi. Karena dengan cara itu kamu akan terus belajar. Kalau enggak, kamu akan berhenti belajar. Dan saat itulah saya punya janji bahwa kalau saya jadi tukang foto bener, saya pengen punya satu pusat pendidikan fotografi atau apa ya. Ternyata yang sekarang saya bangun Darussalam School Fotografi dengan satu kondisi di mana saya harus punya moral obligasi terhadap apa yang saya jalankan. Makanya saya memberanikan diri waktu itu menggunakan nama saya, bukan nama orang, bukan nama kota, bukan apa gitu. Misalnya Jakarta School Fotografi, enggak. Supaya apa? Supaya saya punya satu tanggung jawab moral di situ. Dan disitulah sebetulnya pada akhirnya ya kedua orang tua saya yang menjadi semangat saya pada situ hingga sekarang, walaupun orang tua saya bilang nggak ada. Sebetulnya sih kalau dibilang sudah cukup ya, saya melakukan masih belum ya, karena apa yang saya berikan ini belum secara total menyeluruh bisa diterima atau saya lakukan untuk secara skop nasional ya. Karena pada saat itu saya hanya berpikir sebaiknya orang itu walaupun bukan dia seorang profesional, tapi kalau dia tahu mengenai fotografi alangkah baiknya. Karena pada saat saya masuk ke sebuah proses di mana saya masuk ke jalan hidup, saya pikir bahwa fotografi ini untuk dilakukan seperti kayak kita menjalani hidup sangat tepat. Nah, disinilah yang memang belum secara keseluruhan, tapi di era sekarang secara online ini kita bisa lakukan. Dan mudah-mudahan selain saya juga tetap berkonsentrasi
secara offline. Jadi dengan online inilah saya harapkan bahwa ilmu fotografi bukan secara teori itu bisa diterima atau bisa didengarkan di saudara-saudara kita secara nasional. Itu yang sebetulnya tujuan saya ke sana. Pada saat tahun 70-an ya, kira-kira tahun 76, 77 sampai 80. Saya memang pada saat itu sudah keluar dari pilot ya. Walaupun pada saat itu sempat Mas Raden Jamil itu buat film mengenai Bulu-Bulu Cendrawasih, mengenai kehidupan model ya. Saya juga pada saat itu dipakai ikut casting ya, dan kebetulan di situ saya dapat peran figuran jadi pilot juga gitu. Jadi itulah pada saat itu saya kayak seperti kembali ya. Cuman itu hanya sebentar aja waktu posting. Nah, setelah itu saya melihat bahwa proses menjadi fotografer itu memang tidak gampang. Tapi di sini sebetulnya yang saya lakukan adalah bagaimana saya coba bersosialize ya, berkomunikasi. Ternyata ilmu komunikasi itu sangat penting dalam menjalankan kita sebagai fotografer. Karena di situ kita bisa bergaul santai, bisa ngobrol, dan disitulah saya mulai belajar motret ya. Ya korbannya ya teman-teman di model itulah, dan mereka itulah yang sebetulnya menjadi spirit saya untuk saya bisa terus serius di dalam fotografi ya. Dan sangat menariknya pada saat itu ya, saya selain saya bikin foto-foto, ya saya kadang kalau dipakai ya ikut jalan walaupun hanya cuman sekelebat, 2 kelebat gitu loh. Tapi intinya bahwa dunia fashion, dunia modeling itu pada saat itu saya pelajarin secara langsung. Jadi pada saat saya berpikir bahwa saya pengen motret orang, saya pengen khusus motret perempuan ya, model lah perempuan. Jadi di situ menjadi satu momentum di mana saya menjadi sebuah akses saya untuk mudah dengan motret-motret kawan-kawan di model ya. Dan itulah yang menjadi semangat saya hingga saat ini melakukan pekerjaan saya ya, mengkhususkan diri walaupun segala hal foto juga saya bisa lakukan, tapi saya lebih nyaman bahwa saya motret orang ya sekarang. Ya, ini sangat menarik ya. Pada saat sampai sekarang pun saya ini sebetulnya orang yang gaptek teknologi. Selain fotografi ya. Jadi kayak misalnya pada saat zamannya itu tahun 95-96, ada, kalau sekarang kan editing mudah ya. Zaman dulu itu membuat sebuah foto yang ada post processingnya itu nggak mudah. Hanya orang-orang khusus yang mendalami di situ. Dulu orang selalu disebut manipulasi fotografi digital lah ya, atau istilahnya chroma-key waktu itu ya. Tapi di situ saya berpikir bahwa membuat foto itu pasti bisa dilakukan secara manual dengan tahapan. Saya coba tanya sama teman yang memang sudah ahli di bidang digital manipulasi ya, dan saya coba terapkan dengan proses manual. Ternyata dapat. Jadi prosesnya bertahap. Jadi saya motret model dulu, terus saya print. Nah pada saat saya di print baru saya kasih ornamen. Jadi sebetulnya kayak motret still life ya, tapi dengan kondisi long exposure ya. Jadi bisa jadi semacam multiple exposure, tapi saya lebih cenderung bahwa itu adalah long exposure. Jadi kita di kamar gelap, lensa dibuka, terus saya coba menggunakan light brush istilahnya dulu, light painting ya. Jadi lampu yang ada kayak spotnya, ada kayak laser sinarnya ya. Nah itu memerlukan feeling. Jadi saya dari belajar satu foto tuh berjam-jam sampai akhirnya satu foto saya bisa lakukan 3-4 menit begitulah. Nah, pada saat foto itu terjadi, saya melihat kok nggak beda jauh ya dengan apa yang dilakukan secara manipulasi digital, tapi ada dimensinya.
ada vibrasinya, karena vibrasi itu apa yang saya lakukan guratan-guratan dengan light brush itu terasa pada saat saya ngaco atau apa, itu kelihatan di situ. Nah, disitulah akhirnya saya berpikir, karena ini pasti era ini cuma sebentar, terus nggak bakal saya lakukan lagi. Akhirnya saya buat buku. Bahkan mungkin kalau sekarang mungkin udah nggak lucu lagi ya, karena teknologi digital udah luar biasa ya. Tapi pada saat itu saya lakukan betul-betul secara manual di kamar gelap aja, jadi tidak ada sinar sedikit pun. Jadi memang harus, dan feelingnya harus kuat. Tapi dengan dilatih ya, karena memang di satu sisi saya sudah belajar mengenai lighting, dan itu sebetulnya menambah sebuah ketekunan saya aja ya. Karena motret itu harus tekun. Pada saat kita nggak tekun, ngaco sedikit pasti overexposure atau ya udah ke burn aja, udah kebakar semua. Dan itu yang sering terjadi gitu yang saya lakukan. Perbedaan dulu dengan sekarang. Sebetulnya memang kalau sebetulnya selain orang lain yang harus melihat saya, tapi saya merasakan sendiri bahwa pada saat dulu saya mulai, memang karena masih muda ya usia 30-an lebih kan masih muda, itu ambisi masih cukup besar, ingin segala sesuatu yang saya lakukan secara, dan fighting spirit saya luar biasa gitu. Karena di situ saya betul-betul berpikir bahwa saya harus menjalankan ini secara tepat, serius, dan kerja keras waktu itu. Jadi segala sesuatu ya, karena segalanya masih dengan muda, jadi ambisi, emosi itu tetap ada. Tapi pada saat masuk ke tahun 20, ke 30, saya terus coba menata bahwa segala sesuatu seperti yang sekarang saya lakukan, sudah tidak berpikir ke atas lagi yang saya pikirkan. Saya berpikirnya secara horizontal, jadi melebar malah. Dan jelas di sini juga saya coba juga belajar bagaimana mengendalikan diri, segala sesuatu, dan itulah sebuah proses hidup menurut saya. Jadi mungkin perbedaan yang saya rasakan seperti itu. Tapi perbedaan fisik ya kelihatannya dari dulu rambut saya hitam, sekarang banyak ubahnya seperti itu. Sebetulnya kalau saya bisa boleh jujur mengatakan adalah waktu motret Pak Jokowi. Karena saya itu tidak pernah dari dulu sampai sekarang pun ingin motret siapa gitu, enggak. Aneh, buat saya itu sebuah pekerjaan, sebuah rutinitas pekerjaan saya. Paling hanya saya batin aja, bagus, gue pengen motret, seperti itu aja. Tapi keinginan yang dari bawah, saya pengen mengcapture secara total, nggak pernah. Baru Pak Jokowi, itu saya rasakan tahun 2015. Saya masih ingat sekali lah, 2015 pada saat Bapak sudah terpilih jadi presiden, kan terpampang semua foto-fotonya. Dengan segala hormat saya sekali lagi ya, begitu saya ngeliat fotonya kok Bapak nggak keluar auranya, karismanya tuh nggak keluar. Sebetulnya bukan masalah fotonya baik atau buruk, bukan. Tapi mungkin tidak ada sebuah interaksi energi di situ. Bisa jadi pada saat itu mungkin Bapak juga sedang sibuk atau apa gitu. Tapi saya merasakan bahwa itu kayak kosong, nggak ada. Di batin saya cuma bilang, saya pengen motret beliau, cuman caranya gimana saya nggak tahu. Karena selalu biasanya kalau kepala negara itu kan sudah ada timnya lah ya, sudah ada timnya, dia sudah terbentuk sendiri dan udah rutin. Tapi pada saat 2019 tiba-tiba saya ditelepon. Saya masih ingat kawan saya, kebetulan dia juga salah satu tim kabinet di Pak Jokowi kan. Dia telepon saya, Pak ini Triawan Munaf, itu sahabat saya. Dia bilang, "Wis, lu besok ada waktu nggak?" "Ngapain?" saya bilang. "Motret Bapak." Saya langsung bilang bisa. Pada posisi saya di Bali waktu itu. Malamnya saya pulang.
ada satu hal yang kenapa saya langsung iakan dan saya lakukan. Itu sebuah mimpi saya, karena dalam sejarah kehidupan saya setelah dewasa ini ya, di dalam perpolitikan di Indonesia, saya tidak pernah menginginkan motret kepala negara siapapun waktu itu. Ya karena seperti itu lagi. Tapi pada saat saya melihat Pak Jokowi ini berbeda, ya, ini sebuah sejarah menurut saya lah yang saya lihat dan saya rasakan. Keinginan saya motret Pak Jokowi sangat luar biasa, dan pada saat saya bertemu beliau pun ya dikasih waktu hanya kira-kira 10 menit lah saya bicara sama Bapak kan. Bapak cuma bilang, saya mau motret gini. Batin saya kan bisa buat lebih bagus lagi gitu. Nah disitulah sebetulnya saya lihat sangat kooperatif, dan pada akhirnya apa yang saya bicarakan, Bapak nanti begini-begini, itu diikutin sama Bapak. Udah, saya jalan aja begitu saya bilang, Bapak berhenti di sini kita motret, mau dia. Nah, disitulah yang saya rasakan bahwa wah ini foto saya pasti akan bagus. Mungkin bukan masalah teknisnya, tapi bagus dalam arti pasti saya bisa merasakan energi yang ada, karena betul-betul kita berinteraksi ya. Dan Bapak tuh ngelepas begitu saya aja gitu, trust lah. Wah, ini satu percayaan. Dan memang pada akhirnya setelah waktu itu bukunya juga buat apa, ada buku yang bikin Albertin Indah ya, fotonya Bapak segala macam. Juga untuk official saya melihat saya bisa mengcapture aura beliau yang tepat menurut saya gitu. Dan itu menjadi satu kenangan buat saya pada saat menjalanin hidup saya sebagai fotografer. Ya udah, satu itu udah cukup, saya udah enggak, karena keinginan saya selama kurung waktu 40 tahun cuman terbetik satu waktu saya mau motret Pak Jokowi itu. Jadi begini, pada saat saya mau motret dulu ya, mulai motret, saya pengen motret model. Saya lebih sempit lagi, saya pengen motret perempuan. Nah, pada saat saya bilang saya mau motret perempuan, saya berpikir saya harus tahu benar-benar sosok perempuan itu seperti apa. Dan saya belajar banyak buku-buku ya mengenai, misalnya ada satu buku mengenai wanita, saya pasti baca. Bahkan yang saya favoritin adalah buku Pak Karno yang Sarinah itu. Itu betul-betul terhadap apresiasi ya, terhadap perempuan itu luar biasa, Pak Karno. Dan itu yang terus saya pelajarin. Sampai seperti kayak Kama Sutra aja saya baca kok. Itu sebetulnya untuk pengen mengetahui aja bahwa sifat dan karakter atau sosok perempuan itu seperti apa gitu. Sampai pada akhirnya setelah, ya jelas lah kebetulan saya laki-laki. Jelas satu hal yang pernah Bapak saya sering sebut ke saya, bicara sama saya waktu saya masih remaja, Bapak saya bilang, kamu kalau mau dihargai dengan perempuan, jelas kamu laki, yang menghargai harus perempuan, bukan laki. Kamu harus paham mengenai perempuan, dan kamu harus belajar bisa mengayomi perempuan, dan kamu harus appreciate dengan perempuan. Jangan sekali-kali menyanyiakan perempuan atau bahkan menghina atau menyakiti itu, atau dengan fisik bahkan ya. Nah disitulah sebetulnya saya juga keinginan saya untuk belajar memotret perempuan itu secara tepat. Saya belajar ke sana dan saya belajar coba untuk bisa memahami. Dan inti pertama sebetulnya pada saat saya memotret itu, kita nggak boleh lepas dari apresiasi terhadap perempuan, menghargai perempuan. Pada akhirnya apa? Pada saat kita sudah seperti itu, yang ada di benak kita adalah saya pengen buat perempuan itu indah, cantik. Jadi buat saya tidak pernah melakukan motret misalnya ya, bikin foto naked misalnya ya. Saya tidak akan membuat menjadi vulgar. Karena buat saya sensualitas, seksi itu adalah berkah, gift dari Tuhan ya. Dan saya rasa setiap perempuan, bahkan lelaki pun juga akan setuju ya kalau dia betul-betul jujur mengatakan itu ya. Jadi buat saya seksi, sensual itu bukan hal yang
yang katakanlah porno atau apa, tidak menurut saya, karena memang Tuhan menciptakan itu gitu. Makanya kadang-kadang kalau kita sering melihat, aduh perempuan itu cantik, dengan baju pun kalau dia ekspresinya atau dasarnya dia seksi atau sensual, itu akan terlihat. Tidak perlu dengan sebuah ketelanjangan menurut saya seperti itu. Model favorit, sebetulnya saya itu bukan tipikal yang senang A, terus A itu yang saya lihat. Karena buat saya masing-masing model itu punya satu vibrasi yang berbeda ya. Walaupun kalau kita tarik garis merahnya itu sama ya, gelombangnya sama sebetulnya kalau istilahnya, gelombangnya sama, tapi detakan amplitudenya yang beda. Masing-masing perempuan itu beda. Itulah menurut saya bahwa perempuan itu sesuatu ciptaan Tuhan yang misteri ya. Dan kebetulan lagi saya laki, fotografer laki lagi. Jadi pada saat saya motret perempuan, itu yang harus dipecahkan gitu. Wah, sensualitas dia kok di sini. Yang ini seksinya di sini, yang ini sensual. Nah, inilah sebetulnya yang menarik terus digali. Dan itu rasanya sampai kapanpun jawabannya selalu tidak finish ya. Itu yang terpecahkan. Itulah yang menarik sampai detik ini. Saya motret perempuan misalnya, bukan berarti saya nggak suka motret laki ya, suka ya. Tapi kalau dikatakan kita motret perempuan, itu yang terjadi ya. Setiap ketemu itu pasti beda. Ceritanya beda, vibrasinya beda, perjalanannya juga berbeda. Itu yang sangat menarik buat saya. Oh, tidak juga ya, enggak juga. Karena kan begini, buat saya perempuan itu entah dia muda atau tua pun, kalau memang dia masih punya satu aura, satu karisma ya, satu vibrasi yang tinggi, usia itu hanya cuma angka menurut saya. Dan saya banyak sekali sih motret yang usia sudah nggak muda lagi ya katakan usia 50, usia 40. Kan kalau kita buat standar model itu setelah usia 25 tahun udah nggak mungkin. Tapi untuk saya menarik ya. Apalagi sekarang saya lebih suka bahwa dia bukan seorang model, tapi saya coba explore. Nah, itu yang menarik sebetulnya, karena dari satu hal yang dia nggak confidence, dia ngerasa bukan model segala macam, pada akhirnya dia akan merasa bahwa oh, saya ini seorang star gitu. Itu yang menarik ya, proses itu yang menarik sebetulnya. Ya dulu jelas, dulu ya, karena kan gini, itu sebuah proses ya menurut saya, karena pada saat dulu saya selalu bahwa setiap saya mau motret model, ya setiap saya model perempuan, saya coba kalau bisa saya bawa mimpi, saya coba berimajinasi, dan pada saat saya berimajinasi, saya kan selalu menggunakan rasa. Dan akhirnya apa? Saya coba bahwa saya tuh jatuh cinta sama dia supaya segala sesuatu yang terlihat menjadi cantik, menjadi baik. Dan ya kalau namanya sesudah itu ada sebuah proses interaksi, itu buat saya wajar saja ya. Tapi pada saat sekarang ya itu udah nggak, karena mungkin segala sesuatunya udah berbeda ya. Jadi yang namanya interaksi itu sudah hal yang sangat lumrah. Dan sebetulnya kalau buat saya, pada saat saya melakukan, saya istilahnya jatuh cinta, itu pada saat di lokasi, setelah udah selesai itu hilang sendiri sih. Ya, pada saat tahun, kalau saya boleh katakan adalah tahun 98, 99 itulah pada saat digital mulai masuk ke Indonesia. Memang pada saat itu cukup galau sih, cukup galau ya, karena kebiasaan kita menggunakan analog, bahwa selalu kita berpikir analog lebih bagus dari digital gitu loh. Memang pada saat itu kan sistemnya belum
semuanya belum konkret ya, masih mencoba-coba dari pabrik, dari segala macam lah ya. Jadi masih belum jelas ya. Tapi makin kesini, pada akhirnya saya mulai berpikir gitu. Kita nggak boleh lupa ya bahwa fotografi adalah cahaya. Selama kita akhirnya paham dengan cahaya, pada akhirnya kamera itu hanya tools saja, hanya alat. Perubahan analog ke digital, yang dulu saya selalu berpikir analog lebih bagus, pada akhirnya cuma sebuah sistem aja yang berubah. Kalau dulu ada berprosesnya, sekarang instan kelihatan. Tapi secara general, secara umum, kita harus melakukan proses itu bahwa fotografi adalah cahaya. Kita harus paham cahaya pada akhirnya. Nah, disinilah pada saat saya mulai paham ke sana, pada saat saya mulai berpikir ke sana, buat saya pada akhirnya, itu hanya buat saya sama saja, apalagi teknologi digital sekarang udah cukup canggih ya, udah bisa memadai. Kalau kita bicara detail segala macam udah sama lah, bahkan beberapa hal digital tuh jauh lebih detail daripada analog. Masalahnya adalah bahwa kita harus paham dulu, kita harus betul-betul mengerti dan menjalani ini bahwa fotografi adalah cahaya. Dan di sini sebetulnya pada saat sekarang ada proses dalam digital kan ada DSLR, sesudah itu ada mirrorless. Buat saya sama, itu hanya sebuah sistem aja. Dan sistem dengan teknologi ini akan berkembang terus. Dan itu pun untuk mempermudah kita. Kalau sekarang kan motret udah zero accident kan, motret cekrek harus jadi, karena kalau kegelapan ya kita terangkan, keterangan kita gelapkan. Tinggal bagaimana proses kita motret saja. Tapi di sini yang sekarang terjadi bahwa orang kembali ke analog. Buat saya tidak apa-apa. Tapi kalau kita sudah begitu lama megang analog, terus kita udah masuk di era digital, terus kita mau coba di analog lagi, sebetulnya pertama hanya nostalgia saja. Tapi yang kedua adalah, sebetulnya kan kita udah diberi sistem yang cepat, tapi kita mau yang proses lama lagi. Ini sangat aneh buat saya, karena berbeda dengan musik. Karena musik, analog dan bukan analog, akustik misalnya, akan beda, terasa terdengar. Tapi di fotografi saya rasa enggak sih ya, seperti itu. Ya ini menurut asumsi saya. Saya mau terakhir pakai film tuh 97. Begitu 98 itu yang large format saya, medium format saya udah saya jual, saya trade in dengan kamera digital yang pada saat itu cuma mampu baru 6 megapiksel lah, yang segini, tabelnya mereknya Kodak atau apa saya lupa ya. Dan pada saat itu pun saya berpikir saya nggak akan kembali ke analog. Bahkan sekarang banyak sekali yang nawarin atau mau minjemin saya kamera, karena saya bukan seorang yang kolektor ya. Jadi saya kalau ditanya punya koleksi kamera, ya nggak ada kamera yang saya pakai. Saya cuma mengoleksi satu kamera pertama saya. Sesudahnya saya pasti, karena tanya sebagai alat aja menurut saya gitu. Dan kalau ya sekarang ini lagi musim lagi ya menurut saya, analog dihidupkan. Sebetulnya sesederhana itu masalah bisnis sih. Stok-stok film yang lama diproduksi kembali, dijual, dan apalagi media sosial sekarang. Tapi buat saya hasilnya juga ya nggak biasa-biasa aja menurut saya ya. Cuman orang jadi seolah-olah kalau kita bicara analog itu ada sebuah proses. Jadi orang yang tadinya mudah mempersulit diri lagi. Ya tapi itu sebetulnya sah-sah saja, nggak ada masalah buat saya. Tapi kalau saya pribadi, anak itu masa lalu udah. Karena buat saya fotografi itu bukan masa lalu, bukan masa ini, tapi masa depan. Makanya justru masuk dalam spirit hidup saya gitu. Oke, secara jujur saya katakan ya, kadang-kadang saya itu yang disebut inspirasi itu biasanya malah dadakan. Jadi saya tidak pernah coba membuat sebuah konsep
atau mencari inspirasi, saya cuma satu kadang-kadang yang saya lakukan, besok saya pengen motret misalnya, mau iseng. Dan pada saat saya mau motret, tiba-tiba muncul aja ide, oh ini gitu. Jadi memang ya kecuali kalau memang sudah direncanakan, misalnya saya mau motret, udah ada kostumnya begini, lokasinya di sini, itu kalau buat saya itu istilahnya bukan inspirasi, jadi memang sudah ada gitu. Tapi inspirasi itu muncul secara dadakan biasanya. Dan itu yang memang saya udah biasa lakukan dari dulu sampai sekarang ya. Jadi tidak ada istilah yang tiba-tiba saya pasti kemana mencari inspirasi, malah kadang-kadang nggak muncul. Saya sering kadang-kadang pergi misalnya udah suntuk jalan, malah nggak nemu apa-apa. Tapi begitu pagi-pagi bangun atau tiba-tiba ada ide apa ini, baru saya bisa lakukan, entah besok entah lusa, tapi sudah ada pemikiran, saya pengen motret seperti itu. Ya, sangat betul ya. Karena begini, sebuah asosiasi itu harus kita punya prinsip dasar pada saat kita masuk menjadi satu pengurus lah, di situ jelas karena harus ada yang ngurus. Itu harus kita siap berkorban. Pertanyaannya, mau nggak kita berkorban? Itu pengalaman saya sih, karena saya bikin APPI ya, Asosiasi Profesional Fotografer Indonesia, itu tahun 90 ya kayaknya, 90-an kali bahasa 90-an. Itu sudah hampir berjalan 15 tahun kali nggak. Sebetulnya tujuan saya waktu itu sederhana, bahwa saya pengen membuat satu asosiasi ini yang pada akhirnya punya gengsi, orang menghargai. Dan pada akhirnya memang rekrutmen itu saya melihat kawan-kawan yang memang mau ini. Dan kadang-kadang di dalam tim pengurus saja suka berbenturan. Misalnya lah contohnya, ini saya akan terangkan gini supaya buat generasi yang berikutnya kita nggak usah terlalu berpikir secara pelik ya. Bahwa dulu misalnya saya, udahlah siapa yang mau jadi anggota APP silakan. Tapi dengan syarat bahwa dia punya itikat yang baik, dedikasi yang tepat. Nggak perlu dia harus memperlihatkan portfolio, karena portfolio itu bisa dia lakukan bahkan setelah di asosiasi ini gitu. Karena ketentuannya harus eksis 2 tahun. Pada saat itu Pak, saya banyak memperjuangkan sebetulnya. Banyak kawan-kawan saya perjuangkan lah dulu. Beberapa saya perjuangkan, misalnya dia baru, terus banyak perdebatan ya antara kawan-kawan yang saya anggap seumur saya lah ya. Wah nggak bisa ada gini-gini, saya bilang saya jamin. Dan pada akhirnya setelah dia masuk kawan saya, dan dia berproses sendiri sampai dia confident, dan pada akhirnya dia juga bisa betul-betul seperti sosoknya seorang profesional yang memang betul menjalani dengan baik gitu. Dan itu sebetulnya masalahnya, bahwa sekali lagi bahwa seorang yang mau menjadi pengurus asosiasi, dia harus siap berkorban dan tidak punya ambisi dan tidak punya pamrih, itu aja. Nah kebanyakan sekarang buat asosiasi yang kita lihat sekarang, karena sekarang ini banyak sih raja-raja kecil lah istilahnya, asosiasi ini, wah terus ketuanya bilang gua raja ini, besok lagi ada raja apalah, bilang raja street fotografi, raja. Buat saya itu sebetulnya hanya menciptakan kesenjangan saja, karena dia belum udah mendeklar bahwa dia paling top lah, paling hebat gitu. Nah ini sebetulnya tidak boleh terjadi, karena pada saat saya melakukan waktu itu tujuannya cuma satu, bahwa fotografer harus punya foto, walaupun belum berhasil, karena pada saat saya menjalankan itu berproses puluhan tahun, advertising agency tidak pernah menghargai fotografer, tidak ada award fotografer. Dari dulu saya selalu ngegas teman-teman yang di advertising, terutama kalau saya kenal, lu nggak bener lu mas ini, cuman ya udahlah susah, karena
hal-hal seperti itu kan ada kaitannya dengan ya hal yang semuanya tujuannya sebetulnya untuk materi kan. Nah itu yang saya, makanya saya selalu vokal kalau gitu. Bahkan sampai sekarang kalau istilah sertifikasi, saya kadang-kadang agak vokal karena buat saya sertifikasi itu memberatkan. Tapi kalau pemerintah itu membantu benar secara free semuanya, buat saya senang sekali. Karena kan itu untuk sertifikasi bukan untuk kita sebetulnya. Ya kita mau udahlah, kita tinggal ngejalanin. Tapi kan untuk adik-adik kita, untuk generasi yang akan datang. Nah udah disulitkan, ya buat saya itu. Dan kebanyakan pada akhirnya menjadi satu hal di mana wah gue ini yang nantinya nguji kamu, wah seolah padahal yang nguji juga secara dengan segala hormat saya sekali lagi belum tentu dia kompetensinya juga sudah memadai gitu loh. Karena kan gampang buat saya, mumpung saya ingat orang dikasih sertifikat itu kan supaya dia mahir kan nanti melakukan kerja. Yang nguji bisa nggak? Itu kan. Nah seharusnya kan dilihat seperti itu gitu. Tapi kalau semuanya niatnya untuk baik ya pemerintah sebetulnya kan niatnya baik seperti itu gitu. Dan saya cukup vokal kalau begitu, makanya mungkin banyak yang nggak terlalu suka juga sama saya. Ya itulah, waktu itu juga saya cukup vokal itu. Saya meresponnya cukup keras ya. Karena begini, kita harus berpikir bahwa antara bisnis fotografi sama fotografer secara independen itu berbeda. Saya selalu bilang, kalau kamu mau jadi tukang foto, ini ladangnya. Kamu bersainglah silakan. Tapi buat saya, kalau kita masuk ke sana, padahal kita bukan jadi fotografer. Kita jadi pegawai fotografi itu, pegawai. Nah, saya istilahkan gini, bahwa kalau saya anggap inilah, ada sebuah ladang pembantaian lah ya, killing ground saya sebut ya. Ada ikan di situ, ada kolam di situ kasih ikan 1000. Biasanya misalnya yang cari ikan tuh ada 100 orang. Sekarang ditambah 400 lagi. Ikannya sama. Sedangkan pada saat itu kamu berebut, apa jadinya saya bilang? Nggak akan jadi apa-apa. Pada akhirnya kamu yang dirugikan. Karena saya begini, saya cuma membela para teman-teman yang menjadi fotografer di situ supaya apa? Supaya dia bisa terangkat namanya. Kalau dengan cara gitu kan menyepelekan. Yang bisnisnya begitu besok nggak laku dia tutup, duitnya dia bisa bisnis apa lagi? Karena saya yakin itu bukan seorang fotografer yang bikin itu. Kalau itu fotografer, wah sangat disayangkan sekali. Jadi buat saya yang istilah tadi, mau bayar semaunya, motret sepuasnya, itu sangat tidak mendidik dan buat saya menghina fotografer. Ya kan sayang buat kita sudah coba berusaha untuk memposisikan level kita dengan profesi yang lain gitu loh. Tiba-tiba menjatuhkan diri dengan cara seperti itu. Sama halnya misalnya kayak gini, saya seorang lawyer, tiba-tiba karena ini saya bilang, lu boleh bayar seenaknya, gue bilang lu sampai berhasil. Mana mungkin? Iya kan? Nggak ada seperti itu. Sangat tidak setuju ya, karena berbeda bahwa olah digital adalah sebuah teknologi. Ya. Tapi kalau dari sejak dini kita berpikir menjadi fotografer tuh karena olah digital hanya orientasinya. Kalau kita bicara olah digital berarti orientasinya kita mau mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Jadi hanya berpikir fotografer untuk mencari uang. Saya rasa itu tidak tepat. Karena buat saya menjadi sebuah fotografer itu sebuah kebanggaan, bukan berarti bahwa kita jadi fotografer terus nggak perlu cari duit, tidak, beda gitu. Tapi kalau kita sudah menjadi fotografer dengan sebuah proses yang jelas dan tepat yang saya bilang tadi ya, kita nggak usah berpikir
nanti mau malas masalah olah digital, tapi kita paham fotografi, justru itulah yang sebetulnya fotografer sejatinya menurut saya, dan dia bisa membanggakan diri karena itu. Kalau sekarang coba bisa bayangkan nggak di era sekarang, terutama ya karena saya kan kira-kira 15 tahun lalu udah berhenti di advertising loh, bukan komersil, advertising fotografi. Karena apa? Karena advertising buat saya udah kayak apa? Udah kayak antara pelacuran dan mafia. Dengan segala hormat saya sebut begitu, karena apa? Seorang art director dia bisa ngejajah fotografer, takut nggak ada kerjaan. Seorang traffic di advertising dia bisa nginjek-injek fotografer karena dia takut. Pada akhirnya mental fotografer yang terjun ke advertising, nggak semua ya, saya banyak kenal yang betul-betul dia nggak, tapi hampir sebagian besar, mayoritas lah, pada akhirnya dia takut kehilangan pekerjaan. Akhirnya apa? Ya itulah, dia cuman mengandalkan dia pengen dapat duit. Ya walaupun kadang-kadang orang udah kelebihan duit juga tetap dia melakukan itu. Pada akhirnya apa? Terjadi deal, lu berapa ini gitu. Buat saya itu pekerjaan lebih baik nggak usah itu, jadi politikus aja udah, nggak usah jadi fotografer, nggak punya gengsi pada akhirnya kan. Nah itulah sebuah prinsip menurut saya, dan itulah menjadi sebuah karakter. Buat saya seorang fotografer kalau tidak berkarakter nggak usah lah, karena buat saya fotografer tuh udah saya letakkan pada tingkat yang level cukup tinggi ya, yang saya sebutkan bahwa fotografer harus selevel dengan profesi yang lain, dokter, apa, lawyer bahkan. Tapi kita juga harus menyadari itu. Kita harus betul-betul mempersiapkan diri kita, mental kita untuk ke arah sana. Jangan karena misalnya lagi sepi order, udah lu mau apa saja, waduh enggak. Kita ngalamin kok, tahun 98 kan, hampir setahun kita nggak kerja. Tapi apa yang kita lakukan? Tetap kita menjadi sebuah fotografer, seorang fotografer yang diseganin pada akhirnya karena sikap kita gitu. Dan itu penting buat saya. Ya ini buat generasi yang berikutnya menurut saya. Karena dirusak dengan situasi ini yang ada. Oh ya, sering bahkan. Karena gini, buat saya sebuah kegagalan itu bukan berarti foto kita jelek, foto kita tidak bagus, tapi karena tidak ada kecocokan antara yang difoto dengan kita. Kita maunya gini, oh fotografer si klien nggak mau, gue maunya gini, akhirnya kan gagal. Nah ada dua cara kalau seorang profesional memang harus melakukan, adalah kita ikutin cara dia. Bukan berarti kita terus kehilangan identitas, tidak juga ya. Karena kan gini, antara menjalankan sebuah profesi dengan menjalankan identitas kita akan berbeda. Makanya saya selalu bilang fotografer komersial atau profesional, dia boleh menjalankan istilahnya palu gada, apa yang lu mau gua ada. Yang satu lagi, kita harus juga eksplor sesuai dengan apa yang kita imajinasikan supaya itu berjalan selaras gitu, seperti itu. Oke, kalau saya ditanya keinginan apa yang saya belum tercapai, sebetulnya agak susah menjawab, karena kan begini, pada saat saya sudah masuk di posisi 40 tahun ya, karena sebentar lagi mungkin sekarang udah 42, 8 tahun kalau saya dikasih umur panjang kan udah masuk ke 50 ya. Sebetulnya pada saat masuk ke 40, saya sudah tidak punya ambisi lagi. Yang saya jalankan adalah apa yang saya jalankan sekarang, saya coba mau maksimalkan. Yang tadi saya sudah sebutkan bahwa dengan kondisi media sosial sekarang ini bisa berjalan online, dan keinginan saya lebih banyak mendatangi secara fisik ya dengan kawan-kawan di daerah, itu yang sebetulnya saya inginkan. Kalau memang saya diberi waktu banyak, karena itu sebetulnya semacam niat saya dari dulu. Dan buat saya sebetulnya yang sekarang masih belum saya bisa lakukan adalah secara menyeluruh saya menjalanin apa yang saya inginkan
ke seluruh pelosok Indonesia. Agak sulit sih memang ya, karena jarak, masalah waktu juga ya. Tapi itu yang terus saya coba inginkan ya. Karena sejak dulu saya masih sering sih diminta bikin workshop di luar ya, terutama di Asia ya. Tapi sejak 10 tahun yang lalu saya udah nggak mau. Saya putuskan saya harus di Indonesia. Kalau ada orang mau, bahkan ada banyak orang asing yang sekolah ke tempat saya gitu. Nggak tahu, makin biasanya orang makin tua, itu sifat nasionalisnya makin tinggi. Itu yang saya rasakan. Jadi ke-Indonesiaan saya ini makin hari makin tinggi, sampai akhirnya saya pikir kalau saya membagi ilmu ke luar negeri ngapain? Dia yang datang ke sini dia perlu, dan itu yang akhirnya saya jalanin sekarang ini. Tapi intinya segala sesuatu yang saya jalankan atau saya terima di dalam profesi saya berfotografi ini, saya sudah sangat bersyukur sih. Jadi nggak, apalagi ambisi yang lain misalnya, wah politik atau sudah enggak lah. Saya konsentrasi lurus ke fotografi. Bahkan di luar fotografi kan ada katakanlah videografer atau katakanlah buat movie ya, itu udah saya tidak lakukan juga, karena buat saya still fotografi itu udah menjadi satu bagian dari getaran saya, dari hidup saya.